Hai teman-teman semuanya, di video ini saya akan membahas 15 soal structure. Nanti saya akan berikan beberapa strategi atau trik dalam menjawab soal-soal structure sehingga memudahkan teman-teman nantinya ketika ujian. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, jadi teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa soal-soal structure ini kita diminta untuk memilih opsi yang paling tepat untuk mengisi yang kosong atau mengisi unsur yang belum terdapat di dalam kalimat soal. Dengan kata lain, diberikan satu kalimat tidak lengkap dan kita diminta untuk melengkapi yang kosongnya. Oke, nah kalau kita perhatikan di soal berikut ini, teman-teman, ini yang dikosongkan itu ada di sini ya. Oke, nah seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dalam menganalisis soal-soal structure, maka yang perlu kita analisis itu adalah polanya. Oke, polanya itu kemungkinan ada pola kalimat sederhana, ada pola kalimat compound, dan ada pola kalimat kompleks ya. Seperti SV, ya, pola itu SV, karena kemungkinan yang akan hilang itu salah satunya adalah antara subjek atau verb-nya. Dan pola yang kedua itu ada subjek plus verb, nanti dihubungkan oleh conjunction. Setelah conjunction itu ada pola subject verb. Nah, jadi untuk pola seperti ini kemungkinan bisa hilang itu salah satu dari subjek, verb, conjunction atau subjek atau verb yang keduanya. Nah, conjunction-nya nanti bisa berupa coordinate conjunction, ya, seperti and, ya, seperti but, or, dan lain sebagainya, atau subordinate conjunction seperti conjunction berupa adverb seperti ya, because, when, while, dan lain sebagainya. Oke, nanti teman-teman bisa cek conjunction yang termasuk conjunction itu apa saja. Atau pola seperti ini teman-teman, conjunction tidak hanya diposisikan di tengah, terkhusus untuk conjunction berupa adverb, itu bisa diposisikan di tengah, dan juga bisa diposisikan di awal kalimat, dan polanya akan seperti ini, conjunction plus subject plus verb, nanti ada koma seperti ini, yang untuk pembatasnya, dan ada subject plus verb di belakangnya. Dan seperti ini juga bisa ditambahkan lagi ya teman-teman. Kalau kita pengen membuat ini lebih panjang, bisa ditambahkan conjunction lagi. Nah ini namanya compound complex ya. Complex compound plus verb. Nah ini juga sama, bisa juga conjunction lagi di sini, subject plus verb. Jadi bisa panjang seperti ini. Nah setiap klausa baru atau pola baru yang ditambahkan itu harus ada penghubung conjunctionnya itu. Ada kata hubungnya. Nah selanjutnya kita analisis soal berikut ini. Nah, saya akan berikan sebuah trik yang bisa teman-teman gunakan ketika menjawab soal-soal structure seperti ini, yaitu dengan menghindari atau mengabaikan kata-kata yang muncul setelah preposition. Karena yang kita butuhkan di sini adalah subject dengan verb, maka kata-kata yang muncul setelah preposition, ya, preposition. Nah, preposition itu seperti in, at, of, dan of ini yang sering muncul, teman-teman. Ada from, ya, with, by, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek yang termasuk preposition itu apa saja. Nah, jadi kata-kata yang muncul setelah preposition, maka itu sudah pasti bukan subjek dan bukan juga verb. Maka kata-kata yang muncul setelah preposition itu bisa kita abaikan untuk menemukan mana subjek dan mana verbnya. Contoh di soal berikut ini, the heart relates blah 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 between the mouth and nasal passages. Kalau kita perhatikan, maka di sini ada preposition between. Ya, berarti preposition, kata-kata yang muncul setelah preposition between itu bisa kita abaikan.
Ya, misalkan kita coret seperti ini ya, teman-teman. Oke, maka kita lihat, kita analisis yang tersisanya yang mana. Dan kita tentukan polanya. Apakah pola yang pertama, yang ini, ya, apakah pola yang kedua, yang ini, atau pola yang ketiga, yang ini. Nah, jadi kita lihat di sini, maka kalau kita tentukan, kalau karena di kalimat soal ini tidak ada conjunction, di kalimat soal tidak ada conjunction, dan di pilihan jawaban juga tidak ada conjunction, teman-teman, maka sudah pasti ini adalah pola kalimat sederhana. Maka sekarang kita tentukan apakah subjek dan verbnya sudah ada. Kita lihat di sini ada heart pellets, dan ini adalah subjek. Maka yang kosong hanya setelah subjek, maka itu sudah pasti verb. Maka karena yang kita butuhkan verb, maka kita harus mencari verb di pilihan jawaban. Kita lihat yang A. Ya, yang A apakah berupa verb? Di sini ada forming. Ya. Nah, teman-teman, triknya kalau ada verb ing, ya, verb ditambahkan ing gitu ya. Maka verb ing ini bisa menjadi kata kerja utama dalam sebuah kalimat kalau diawali oleh verb be. Kalau diawali oleh be ya. Be itu seperti on, is, are, was, were. Nah, verb ing bisa kita jadikan sebagai kata kerja utama kalau diawali oleh be atau verb be. Oke. Nah, berarti karena A ini tidak memenuhi aturan, maka yang A ini kurang tepat, teman-teman. Sekarang yang B. Apakah B bisa kita jadikan sebagai verb? Kalau kita perhatikan, di sini ada a partitions forms. Maka a partition itu adalah subjek, sedangkan form adalah verbnya. Sedangkan yang kita butuhkan itu hanya verb saja. Sedangkan partition di sini, sedangkan di pilihan B itu juga ada subjek. Maka itu tidak kita perlukan. Oke, bagaimana dengan D? Nah, kalau kita perhatikan yang D, nah, teman-teman, kalau seandainya ada kata-kata yang diawali oleh artikel, ya, artikel seperti an, atau the, maka kata-kata yang muncul setelah artikel itu adalah noun. Itu adalah noun. Maka ini bukan verb, maka itu juga kurang tepat. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, karena forms itu adalah verb. Dan yang dibutuhkan kalimat soal adalah verb. Oke. Berikutnya. Nah, ini juga caranya sama ya, teman-teman. Jadi kita tentukan dulu polanya. Apakah ini menggunakan pola 1, 2, atau 3 yang seperti yang saya jelaskan tadi. Maka kalau seandainya teman-teman menemukan preposition, kita bisa abaikan untuk menentukan mana subjek dan verbnya. Di sini kalau kita lihat itu ada preposition in, ada of, ya. Maka kata-kata yang muncul setelah in itu bisa kita abaikan, teman-teman. Yang muncul setelah of juga bisa kita abaikan. Ya, karena itu bukan subjek dan bukan verb. Maka yang tersisa adalah same spade. Dan same spade ini adalah subjeknya. Dan di sini tidak kita temukan adanya conjunction. Karena tidak ada conjunction berarti kalimat soalnya adalah kalimat soal sederhana, yaitu subject plus verb. Maka subjek sudah ada, maka otomatis yang tidak ada itu adalah verbnya. Maka kita temukan di pilihan jawaban mana yang berupa verb. Kalau kita lihat yang A, ini ada polanya subject verb. Subjek tidak kita butuhkan karena sudah ada. Sedangkan yang B juga sama, ini adalah subjek dan ini verbnya juga sama. Sedangkan C ini hanya subjek, ya, dan D itu adalah verb. Maka yang paling tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya, oke, kita lihat apakah di kalimat soal mengandung preposition. Di sini ada of, ada about, ada as, of lagi, dan of lagi. Maka kata-kata setelah of, about, as itu bisa kita abaikan. Kita abaikan. Ini juga kita abaikan semuanya. Ya.
Oke, ini seolah-olah kita coret ya, tapi nanti ketika ujian itu tidak bisa kita coret seperti ini, teman-teman. Jadi kita coretnya di dalam pikiran saja. Oke, di sini yang tersisa itu adalah is adalah verb, dan teman-teman mohon dipahami bahwa kata-kata yang muncul ya setelah kata-kata seperti ini, kata-kata yang diapit oleh koma, dua koma seperti ini teman-teman, itu disebutnya apositif. Apositif itu adalah informasi tambahan untuk subjek dan tidak berpengaruh kepada jumlah subjek. Ya, ini hanya penjelas dari subjek. Maka ini menjelaskan subjek yang ada di depannya. Maka subjek di sini teman-teman. Maka karena yang dijelaskan itu subjek, kita lihat di sini tidak ada subjek ya. Maka yang dibutuhkan soal itu adalah subjeknya. Nah, berarti yang kita temukan di pilihan jawaban itu adalah subjek. Kita lihat yang A. Hanya subjek ya. Kita tidak butuh yang lain selain subjek. Kita lihat yang A, kita analisis. Ini ada subjek, dan di sini ada verb-nya. Karena B itu adalah verb, maka ini kurang tepat karena yang kita butuhkan hanya subjek. Kalau yang C, setelah preposition itu bukan subjek, teman-teman. Ya, ini juga bukan. Kalau yang D, ini subjek dan ini verb. Sedangkan verb sudah ada, berarti kita tidak butuh verb lagi, atau verb is lagi. Maka yang paling tepat adalah yang B. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini soal berikutnya, teman-teman. During the Precambrian period, the Earth crashed from and life, blah blah blah, in the Genesis. Oke, seperti biasa kita analisis apakah mengandung preposition. Di sini ada preposition during, ya. Maka ini kita coret. Di sini juga ada preposition in, maka juga kita coret. Oke, sekarang kita analisis polanya. Apakah menggunakan pola 1, 2, atau 3? Kita lihat, kita temukan subjeknya. Di sini subjeknya adalah the Earth's crash, ini adalah subjek, dan verb-nya adalah ini, dan N ini adalah conjunction, teman-teman. Dan selanjutnya, berarti karena polanya itu subject verb dan ada conjunction-nya, maka ini kemungkinan adalah pola yang kedua, maka di belakang juga harus ada subject plus verb. Maka life di sini adalah subjeknya, dan yang tidak ada itu adalah verb-nya. Oke. Berarti kita harus temukan verb di pilihan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang kita butuhkan adalah verb saja ya. Kita lihat yang B. Yang B diawali oleh artikel, maka setelah artikel itu adalah bukan verb. Dan di sini ada preposition to, maka setelah preposition juga bukan verb. Maka ini kurang tepat. Yang C, di sini juga ada artikel, maka setelah artikel itu bukan verb. Yang D. Nah, di sini ada appearing, verb ditambah ing, sedangkan di depannya tidak diawali oleh be. B-nya tidak ada ya. Maka ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya kita lihat apakah ada preposition. Di sini ada preposition against, di sini juga ada of. Maka ini bisa kita coret, teman-teman. Maka kita lihat yang tersisa dan kita analisis pola. Nah, di sini kalimatnya diawali oleh when, dan when itu adalah conjunction. Maka kalau sebuah kalimat diawali dengan conjunction, berarti ini pola yang ketiga ya, teman. Pola yang ketiga itu adalah conjunction, subject plus verb, subject plus verb. Maka polanya kemungkinan adalah ini. Dan sekarang kita analisis subject verbnya karena conjunction-nya sudah ada. Nah, fleets itu adalah subjeknya dan accumulates itu adalah verbnya. Di sini ada koma, teman-teman. Maka subjeknya adalah a second more insidious times. Ini adalah subjeknya. Berarti yang tidak ada itu adalah verbnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada preposition of, dan kebetulan yang kosongnya itu adalah setelah preposition. Maka teman-teman, preposition, ketika preposition muncul
Ya, ketika preposition muncul dalam kalimat soal dan setelah preposition itu dikosongkan, maka setelah preposition itu harus diikuti oleh noun terlebih dahulu, baru diikuti oleh pola yang lain. Maka di sini yang kita butuhkan adalah verb, dan yang dikosongkan itu adalah setelah preposition, maka otomatis yang harus kita cari terlebih dahulu itu adalah noun. Setelah noun itu baru diikuti oleh verb-nya. Berarti pola seperti ini yang harus kita temukan di pilihan jawaban. Nah, kalau kita lihat yang B, apakah polanya seperti ini? Di sini ada developing, teman-teman, dan ini adalah verb, tetapi verbnya tidak diawali oleh be ya. Nah, karena pilihan B diawali oleh verb, maka itu kurang tepat ya. Karena yang kita butuhkan adalah pola NV. Nah, ini kurang tepat. Yang C, oke, setelah artikel itu adalah noun. Nah, ini adalah noun. Setelah of juga itu adalah noun. Ya, berarti verbnya tidak ada, teman-teman. Ini juga kurang tepat. Yang D, setelah preposition itu, sorry, setelah to, maka kalau muncul kata kerja, maka itu kata kerjanya bukanlah kata kerja utamanya. Maka harus kita coret, dan otomatis media itu noun. Dan polanya ini kurang tepat. Maka pola yang tepat adalah yang A. Otomatis media itu adalah noun, dan may develop itu adalah verb. Maka ini apa yang kita butuhkan di soal. Selanjutnya, oke, kita perhatikan di sini ada preposition, ini kita coret, ini ada in, ini juga kita coret, ada to, kita coret, ada after, ini juga kita coret. Nah, itu adalah preposition ya, teman. Oke, di sini polanya ada before, ini adalah conjunction, destined to ini adalah subject, arrive itu adalah verbnya. Berarti ini menggunakan pola yang ketiga. Oke, dan selanjutnya berarti karena conjunction subject verb sudah ada, berarti di sini ada koma, berarti pasti muncul subject verb lagi ya. Berarti subjeknya adalah newspaper, dan verbnya itu adalah invited. Nah, di sini muncul lagi conjunction, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga bisa kita tambahkan polanya, asalkan dihubungkan oleh conjunction. Maka karena di sini ada conjunction, teman-teman, maka pasti setelah conjunction itu polanya subject verb lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu ada placed, dan placed itu adalah verb. Dan ini adalah verb 3, teman-teman. Oke, ini adalah verb 3. Nah, berarti yang belum ada itu adalah subject. Nah, kalau muncul verb 3, teman-teman, kalau muncul verb 3, maka pastikan sebelum verb 3 itu polanya itu harus have, has, had. Ini untuk kalimat aktif. Kalau untuk kalimat pasif, dia diawali oleh be, ya, seperti I'm, is, are, was, were. Ya. I'm, is, are, was, were. Ya, maka ini harus polanya seperti ini ya. Kalau ada verb 3, maka kalau untuk kalimat aktif diawali oleh have, has, had. Kalau untuk kalimat pasif diawali oleh be terlebih dahulu, baru verb 3. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban, berarti yang kita butuhkan itu adalah subjek, ya, pola seperti ini. Subjek plus pola seperti ini. Oke, kita lihat pilihan jawaban. Oh, di pilihan jawaban ternyata muncul should. Nah, di sini ada should ya, teman-teman. Nah, should ini disebut sebagai modal auxiliary. Modal auxiliary. Nah, apa itu modal auxiliary? Modal auxiliary itu adalah eh, kalimat bantu dalam kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu dalam kalimat yang memberikan makna tambahan kepada subjek. Ya, bisa berupa kemampuan, bisa berupa kemungkinan, bisa berupa kewajiban dan sebagainya. Seperti can, ya, could. Kalau teman-teman pernah pelajari ini, could, should, ya, dan ada must dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa
Kalau nanti teman-teman muncul modal auxiliary seperti ini sebelum kata kerja, maka pastikan kata kerjanya itu setelah can, could, dan lain sebagainya, ini harus diikuti oleh verb satu, ya. Dan verb satunya itu adalah verb satu base atau dasar. Ya, verb satu dasar itu maksudnya yang tidak ditambahkan oleh apapun. Itu adalah bentuk aslinya. Atau kalau kalimat pasif, maka setelah modal auxiliary ini, teman-teman, setelah modal auxiliary ini, maka harus diikuti oleh be saja ya, bukan be yang ambis or, tapi be saja, plus verb 3. Nah, jadi sekali lagi, kalau nanti ada modal auxiliary, pastikan setelah modal auxiliary itu ada verb satu dasar yang tidak ditambahkan apa-apa. Contoh, I can swim, ya I can swim saja, bukan I can swims, I can swimming, ya. Tapi balik lagi ke bentuk aslinya. Atau kalau kalimatnya kalimat pasif, maka setelah modal auxiliary itu harus ada be terlebih dahulu, baru verb 3. Nah, kalau kita lihat di soal, teman-teman, di sini ada verb 3. Di pilihan jawaban, ada modal. Maka, karena ada modal, maka di sini otomatis teman-teman harus ada be terlebih dahulu. Setelah ada be, baru diawali oleh should. Nah, baru diawali oleh subjek. Karena kan subjeknya belum ada ya. Subjeknya belum ada, maka pola yang harus kita cari adalah subjek should be. Subjek should be. Ini yang kemungkinan hilang. Ya, subjek should be. Oke, kalau kita lihat pilihan A. Yang A ini tidak diawali oleh subjek. Yang B ini ada subjek, tetapi di sini bukan be ya, tapi being. Ini juga kurang tepat. Kalau C ini subjek, ini modal, ini be. Tetapi setelah be-nya itu ada kata benda. Harusnya setelah be itu ya verb 3 ya teman-teman. Kan kata benda. Ini juga kurang tepat. Yang D inilah yang paling tepat teman-teman. Karena ini adalah subjeknya, ini adalah modalnya, dan ini adalah be-nya, dan nanti diikuti oleh verb 3 place. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada soal seperti ini, teman-teman. Gimana cara jawabnya? Seperti biasa, kita cek prepositionnya. Di sini ada preposition. Maka ini kita coret saja. Dan kita sekarang analisis polanya. Karena di sini tidak ada conjunction, maka kemungkinan ini adalah pola kalimat sederhana. Ini adalah subjeknya, dan ini adalah verbnya, scoped. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman, subjeknya sudah ada, dan verbnya sudah ada. Berarti tidak ada yang hilang. Nah, apa kemungkinan yang bisa diisi di sini? Nah, kita lihat di pilihan jawaban terlebih dahulu. Di pilihan jawaban ada is issued, issued, it is issued. Rata-rata yang muncul itu adalah kata kerja, teman-teman. Issued itu adalah verb ya. Ini verb, ini verb, ini verb, ini verb. Nah, ini berkaitan dengan past and present participle, teman-teman. Jadi kalau kalimat soal sudah ada subjek dengan verbnya, dan di pilihan jawaban muncul lagi verb seperti ini, maka pilihan jawabannya itu hanya ada dua, yaitu carilah kata kerja yang berupa verb ing atau kata kerja yang berbentuk verb 3. Seperti ini. Verb ing yang tidak diawali oleh to be ya, atau verb be, dan verb 3 tidak diawali oleh have, has, had, maupun be. Jadi hanya verb ing dan verb 3 ini sebutnya adalah past participle dan present participle. Ya, ini biasanya hanya sebagai penjelas dari subjek, ya. Dan nanti teman-teman bisa cek di video pembahasan saya tentang present dan past participle yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Nanti silahkan pelajari, ya. Tapi triknya adalah ketika subjek dan verbnya sudah ada, maka pilihlah pilihan jawaban yang berupa verb ing atau verb 3. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya kita lihat preposition. Di sini ada preposition.
Kita coret dan kita analisis polanya. Ini ada acid love, ini adalah subjek, flows and tense itu adalah verb-nya. Dan di sini ada conjunction, teman-teman. Berarti kalau subject verb conjunction, berarti belakangnya juga harus ada subject verb. Di sini ada subjeknya, berarti yang kosong itu adalah verb-nya. Maka verb yang tepat, yang A, viscous itu bukan verb, yang B, morphicus juga bukan verb, yang D, di sini ada subjek, di sini ada verb-nya. Kita tidak membutuhkan subjek karena subjeknya sudah ada ya. Maka yang paling tepat adalah yang C, itu adalah is more viscous. Karena yang kita butuhkan adalah yang diawali oleh verb terlebih dahulu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada preposition. Di sini ada by. Kita coret nih. Ada of nih. Ya, kita coret. Sekarang kita lihat berarti polanya kita perhatikan. Oke, di sini ada subject, systemic reflection profiling. Di sini ada verb. Nah, kalau kita lihat di belakang itu ada verb lagi ya. Di sini ada verb lagi dan di depannya itu sudah pasti ada subject. Berarti polanya di sini adalah subject verb, bla bla bla, subject verb. Maka yang tidak ada adalah conjunction. Maka carilah pilihan jawaban yang ada conjunction-nya. Kemungkinan jawabannya itu hanya A dan B ya. Karena yang ada conjunction itu adalah that. Sedangkan di C itu tidak ada conjunction. Ini bukan conjunction, ini bukan conjunction, itu adalah preposition. Maka ini kurang tepat. Nah, kalau tapi sebelum conjunction ya teman-teman, itu ada verb lagi nih. Ya, reveal atau reveals. Maka kita harus perhatikan kata yang muncul di soal. Nah, karena di sini ada has, maka seperti yang saya jelaskan tadi, setelah has, have atau had, itu harus berbentuk verb 3. Maka yang berbentuk verb 3 di sini adalah yang ini ya. Maka jawaban adalah yang B. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang kosongnya di depan. Kita perhatikan preposition, ini ada preposition. Ini ada preposition juga. Oke, kita perhatikan yang subjeknya terlebih dahulu ya. Karena di sini nggak ada subjek, teman-teman. Maka kita perhatikan pola yang muncul setelah koma. Ini ada subjek di sini, ya. Dan ini ada verb-nya. Nah, asumsi kita nih ya, asumsi kita teman-teman. Karena di sini ada koma, subjek plus verb, maka asumsi kita di depannya itu pasti harus ada conjunction, subjek plus verb. Tetapi, kalau kita lihat di pilihan jawaban, itu tidak diawali oleh conjunction sama sekali. Conjunction itu tidak ada ya, tidak mengawali sebuah kalimat. Maka, kalau seandainya seperti ini kondisinya, maka ini berlaku yang namanya reduced clause. Kalau nanti conjunction-nya hilang, teman-teman, jadi seperti ini polanya. Nah, teman-teman, kalau nanti conjunction-nya hilang, maka polanya bisa seperti ini. Saya akan turunkan. Jadi ada 4 pola, teman-teman ya. Kalau conjunction plus subject plus verb, dan verb-nya itu misalkan berupa be, atau to be gitu ya, I miss or was were. Maka ini kalau conjunction-nya hilang, teman-teman, maka subjek dengan to be-nya juga bisa hilang, maka yang tersisa hanya objeknya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada conjunction, subject plus be plus verb ing seperti ini, teman-teman. Nah, kalau conjunction-nya hilang, maka subjek be-nya itu bisa hilang. Maka yang tersisa itu hanya verb ing. Ya. Yang ketiga, kalau conjunction plus subject plus be, ya, be seperti ini, plus verb 3, ya, seperti ini, ya. Maka kalau kondisinya seperti ini, teman-teman,
maka subjeknya, kalau conjunction hilang, maka subjek B-nya hilang dan tersisa verb 3. Ya. Atau kalau seandainya conjunction plus subjek plus verb, ya verbnya ini bukan verb ing maupun verb 3, teman-teman ya. Maka kalau conjunctionnya hilang, maka subjeknya hilang, maka verbnya ini berubah menjadi verb ing. Nah, berarti inilah kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul di pilihan jawaban. Kalau kita lihat satu persatu, apakah di awal kalimat ini, misalkan ya, apakah di sini, karena di sini tidak ada conjunction ya teman-teman, berarti subjeknya itu, subjek verb itu tidak boleh ada ya. Ya, subjek itu tidak boleh ada, karena conjunctionnya tidak ada di awal kalimat, berarti conjunction itu ya, berarti subjek ini harus dihilangkan karena reduce ya. Kalau kita lihat pilihan A, di sini kan tidak ada conjunction, maka D ini tidak boleh muncul, kan kita reduce, maka ini kurang tepat. Yang B juga sama, di sini ada subjek, ini ada verb ya, maka subjek juga tidak boleh muncul dan B juga nggak boleh muncul teman-teman. Ya, ini subjek nggak boleh muncul dan B juga nggak boleh muncul. Berarti subjek dan B-nya jika dihilangkan karena conjunction-nya dihilangkan, maka yang tersisa itu harusnya itu hanya objeknya saja yang tersisa. Ya, objeknya yang harus tersisa. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Di sini kalau yang tersisa itu adalah C dan D. Nah, sekarang apakah yang tepat itu C atau D? Ya, mana yang bisa kita jadikan sebagai objek? Maka kita perhatikan yang tersisanya. Di sini ada terrifying. Terrifying itu adalah adjective. Maka sebelum terrifying itu adalah N. Maka kata yang muncul setelah dan sebelum N itu bentuknya harus sama. Karena di sininya adjective, maka sebelumnya juga harus adjective. Maka yang berupa adjective itu adalah yang. Ya, maka C lah jawaban. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada of, kita coret. Ya. Ini ada for, coret. Oke, sekarang kita analisis subjeknya. Ini subjek, ini verb, di sini ada koma, bla 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 bla. Seal fabric itu adalah subjek dan ini adalah verbnya. Nah, maka polanya di sini adalah subjek verb, koma bla bla bla, subjek verb. Dan di sini yang tidak ada itu adalah conjunction. Dan di sini conjunction itu berupa adjective clause ya. Teman-teman nanti bisa buka lagi materi mengenai adjective clause. Itu berupa whose, ya. Nah, di sini ada whose, ya. Maka teman-teman, seperti yang saya jelaskan bahwa kalau whose itu diikuti oleh noun, ya. Atau diikuti oleh noun phrase. Nah, maka mana whose yang diikuti oleh noun, maka jawaban yang A dan jawaban yang D. Ya, kalau yang C ini bukan noun tapi inilah verb, kurang tepat. Sedangkan di sini tidak ada conjunction. From itu tidak conjunction. Ini juga kurang tepat. Nah, jawabannya yang mana nih? Antara A atau D? Ya, mana yang cocok? Whose cacuns atau from whose cacuns? Nah, jadi teman-teman, woven ini itu ada pasangan prepositionnya itu adalah from. Woven from. Karena from-nya tidak muncul kan di sini, maka from-nya itu harus dipindahkan sebelum conjunction-nya. Maka D yang paling tepat. Harusnya from whose cocoons silk fabrics are woven, gitu ya. Atau ketika from-nya hilang, maka from whose cocoon silk fabric are woven from. Jadi from-nya harus muncul di sini, teman-teman. Nah, karena from-nya dia nggak ada, ya berarti from-nya harus muncul di sini. Sedangkan A tidak ada from. Maka D lah yang paling tepat. Oke, selanjutnya. Di sini ada preposition in, ini kita bisa coret.
dan oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada S ini adalah conjunction, maka asumsi kita karena di sini ada conjunction teman-teman, maka polanya harus subject verb dan di belakangnya ada subject plus verb. Nah, kita lihat apakah pola di belakang ini sudah ada. Di sini adalah subjeknya, where itu adalah verbnya. Berarti yang tidak ada adalah subject verbnya. Nah, tapi berarti di sini subject verbnya belum ada ya. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah subject plus verb. Akan tetapi di pilihan jawaban itu tidak ada subjek teman-teman. Subjek itu nggak muncul. Dan ini berlaku yang namanya reduce juga ya. Nah, tadi kita udah bahas reduce. Jadi reduce ini bisa clause-nya conjunction ini bisa dihilangkan ya, dan bisa juga clause-nya tidak hilang. Conjunction-nya tidak hilang. Kalau conjunction-nya tidak hilang, berarti subjeknya harus hilang. Ya, karena subjeknya hilang, maka cuma ada dua bentuk. Pilihlah jawaban yang berupa verb ing atau jawaban yang berupa verb 3. Nah, di sini itu jawaban yang memungkinkan itu adalah A dan D. Nah, apa perbedaan penggunaan verb ing dengan verb 3? Verb ing itu adalah aktif. Kalimat aktif ya. Berarti subjek yang melakukan langsung ya suatu tindakan. Maka ini bisa diartikan seperti ya, melakukan, membuat, mencuci gitu ya, menulis, menyanyi dan sebagainya. Sedangkan verb 3 ini adalah untuk kalimat aktif, pasif ya. Pasif yang artinya itu adalah di. Nah, sekarang kita cocokkan maknanya teman-teman. Apakah misalkan dideskripsikan atau mendeskripsikan dalam bahasa berikut. Maka kalau kita lihat kecocokan makna, makna yang paling tepat itu adalah di, ya, dideskripsikan dalam bahasa. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, soal berikutnya, di sini ada for, kita coret. Nah, teman-teman, bagaimana cara menjawab soal ini? Kalimat soal ini diawali oleh kata not only. Dan ini merupakan pola inverted yang sudah saya jelaskan di video ya. Kalau kalimat soal diawali oleh inverted atau kalimat-kalimat berupa kalimat negatif, not only, never, dan sebagainya, maka berlakulah yang namanya pola terbalik, teman-teman. Verb dan subjeknya jadi terbalik. Ya, jadi polanya jadi seperti ini ya. Dan ingat, yang kita pindahkan ke depan sini itu adalah kata kerja bantunya yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kata kerja bantu. Ini seperti kita membuat pertanyaan ya. Contoh misalkan I can help you. Maka ketika kita buat pertanyaan jadinya can you help me? Kan? Can you? Jadi can-nya dipindahkan ke depan. Ya. I don't like you. I don't like you. Ketika kita buat jadi pertanyaan jadinya do you like me? Jadi do-nya kita pindahkan ke depan. Jadi kalau nanti kalimat soal itu diawali oleh kata-kata negatif seperti ini, maka berlakulah yang pola-pola terbalik. Ya, seperti seolah kita membuat pertanyaan. Maka karena di sini diawali oleh negatif, maka kita temukan pola terbalik. Yang A, ya, dan generate itu adalah verb-nya, teman-teman. Nah, ini adalah conjunction, ini subject, dan ini adalah verb. Nah, verb utamanya sudah ada nih. Berarti yang tidak adalah subjeknya dan kata kerja bantunya. Sedangkan di A, di sini tidak ada, ini hanya subjek ya, teman-teman. Tapi kata kerja bantunya nggak ada, berarti kurang tepat. Yang B, ini ada subjek, ini ada verb. Sedangkan verbnya sudah ada, ini kurang tepat. Nah, sekarang ada C dan D. Nah, sekarang kita lihat, generates. Generate itu adalah verb 1 ya. Nah, ketika kita menggunakan verb 1, teman-teman sini ya. Ketika kita menggunakan verb 1, maka ketika kita rubah menjadi kalimat negatif, maka itu pasti ditambahkan do atau does. Ya. Nah, ketika kita membuat pertanyaan juga, maka do dan does ini juga pindahnya ke depan. Contoh misalkan saya bikin soal I like you. Nah,
Ini subjeknya, ini verbnya, ini objeknya. Dan verbnya di sini adalah verb 1. Ketika kita ingin membuat pertanyaan, apakah kamu menyukai saya? Maka, karena ini adalah verb 1, berarti kita gunakan antara do dan does. Does kita gunakan untuk orang ketiga ya, seperti she, he, it. Sedangkan do berarti kita gunakan selain she, he, it. Karena di sini subjeknya selain she, he, it, berarti yang kita gunakan adalah do. Maka ketika kita bikin pertanyaan, itu jadinya do you like me? Nah, itu untuk penggunaan do. Tapi kalau nanti subjeknya berupa she, misalkan she, atau subjek-subjek tunggal lah ya. She likes. Ingat, di pola present simple, kalau nanti subjeknya adalah orang ketiga, maka verb-nya itu harus ditambahkan akhiran s atau is. She likes me. Nah, ketika kita buat pertanyaan, karena di sini adalah subjeknya she, maka yang kita gunakan adalah does. Jadinya, does she. Nah, karena S-nya sudah pindah ke sini, teman-teman, jadi kita nggak perlu likes lagi, jadinya likes saja. Does she like me? Nah, pola-pola seperti ini juga berlaku ketika kalimat soal diawali oleh kalimat-kalimat, kata-kata negatif ya. Nah, karena di sini adalah verb 1, dan kalau kita perhatikan, subjek yang muncul di sini adalah subjek yang tunggal, maka yang tepat mengawalinya itu adalah does. Ya, kenapa bukan is? Karena kalau to be yang kita gunakan dan muncul lagi kata kerja di sini, maka harusnya ini berbentuknya verb ing ya teman-teman. Bentuknya verb ing atau bentuknya itu adalah verb 3. Nah, karena di sini bukan verb ing atau verb 3, ya berarti bukan is yang cocok. Maka C lah. Oke. Oke, selanjutnya ini soal ini ya. Kita perhatikan di sini ada of, ini ada s, ini adalah conjunction juga sama. Sorry, preposition. Di sini ada subjeknya ini adalah verbnya. Oke, dan sekarang kalau kita perhatikan di sini ada that, ya. Ada what. Maka that ini adalah penggunaan adjective clause. Ya, dan what ini merupakan noun clause. Nah, noun clause itu kita jadikan sebagai objek dan juga sebagai subjek. Sedangkan adjective clause itu sebagai penjelas kata benda. Maka perbedaannya adalah kalau nanti kita menggunakan what, maka perhatikan itu di depannya itu harus verb dulu ya teman-teman. Jadi depan what itu harus verb dulu. Sedangkan sebelum that itu berupa noun. Nah, kalau kita perhatikan setelah yang kosong itu adalah noun ya, bukan verb. Maka kalau kita pakai yang that itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Maka yang tepat adalah pakainya that. Nah, sekarang kita lihat filmmaking technique that establish ya S. Nah, karena di sini ada S, teman-teman ya. Biasanya sebelum S itu harus berupa verb 3. Sebelum verb 3 itu harus berupa be atau berupa have, has, had dengan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan yang pilihan A itu adalah verb 3, tapi sebelum verb 3 itu nggak ada be, have, has, had. Nah, bagaimana dengan B? Yang B juga sama. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Walaupun di sini tidak ada to be, tapi sebenarnya became ini bisa menggantikan be ya. Ini namanya linking verb. Ya, became ini bisa menggantikan be dan posisinya setara dengan be. Became established juga bisa atau that is established juga bisa. Maka B inilah yang jawaban paling. Oke. Dan berikutnya soal terakhir. Oke. Di sini ada koma, ada to ya kita coret. Ini adalah subjeknya dan ini adalah verbnya. Sekarang
Karena polanya belakangnya itu adalah subject plus verb, maka asumsi kita di depan itu adalah conjunction plus subject plus verb. Oke, sekarang yang terisi itu adalah be needed, teman-teman. Ini adalah verb 3 yang diawali oleh be. Nah, seperti yang kita pahami, kalau seandainya ada verb 3 diawali oleh be seperti ini, maka sebelum be itu harus berupa modal auxiliary. Berarti di sini harus ada modal dulu, teman-teman. Ya. Nah, setelah modal baru diikuti oleh subjek, baru diawali oleh conjunction. Jadi polanya adalah conjunction, subjek, modal, baru be needed. Nah, apakah pilihan jawaban diawali oleh conjunction? Kalau kita lihat, yang diawali oleh conjunction itu adalah yang be. Nah, di sini ada conjunction, dan ini ada subjeknya. Tapi, di sini ada yang miss. Karena di sini ada be, teman-teman, maka otomatis ini harus ada modal dulu ya. Tapi di sini nggak ada modal, teman-teman. Di sini nggak ada modal sama sekali. Modal itu muncul di A, di D. Ya. Di C tidak ada modal, berarti ini sudah pasti salah. Nah, tapi A dan D ini tidak ada conjunction. Nah, ini namanya adalah pola yang disebut dengan pola inverted ya teman-teman. Jadi ketika pola conjunction ini hilang, ya, maka ini soal-soal 15 ini biasanya adalah conditional center-nya. Itu adalah conjunction ini berupa if. Jadi biasanya seperti ini, if plus subject plus verb, ya. Verbnya ini juga bermacam-macam, bisa nanti modal plus verb atau modal plus be plus verb 3. Bisa seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika if ini tidak muncul, teman-teman, ketika if tidak muncul, maka kalau muncul modal seperti ini, maka modalnya harus kita pindahkan ke depan. Jadinya polanya seperti ini. Modal plus subject plus verb. Verbnya ini bisa berupa be plus verb 3 atau verb 1 dasar. Ya, maka polanya harus seperti ini, teman-teman. Polanya. Ya, kalau if-nya tidak muncul, maka modal yang kita pindahkan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Di sini ada modal, di sini ada subjek, di sini ada be, dan di sini ada verb 3. Nah, itulah 15 soal structure yang bisa saya bahas di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman, karena kunci soal structure itu adalah banyaknya latihan soal. Thank you very much for watching, everyone. I'll see you around. Bye-bye.